Halo umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." "Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo umat beriman yang terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan tentang Lazarus dan orang kaya. Untuk mulai renungan pagi ini, saya ingin membukanya dengan sebuah cerita. Pada suatu hari ada 3 orang sahabat. Mereka sudah lama bersahabat dan membangun hubungan yang sangat baik. Tetapi ada perbedaan dari ketiga orang ini. Si A adalah orang yang rajin ke gereja dan rajin berbuat baik. Setiap ada waktu ia meluangkan untuk pergi ke gereja di hari Minggu, dan ia pun banyak berbuat baik kepada banyak orang. Si B adalah orang yang tidak rajin ke gereja, tetapi ia rajin berbuat baik. Suatu hari si A mengajaknya, "Ayo kita ke gereja." Tetapi si B malah menjawab, "Untuk apa ke gereja? Mendingan saya berbuat baik saja." Sedangkan si C adalah orang yang tidak rajin ke gereja. Orang ketiga ini tidak rajin ke gereja dan juga tidak rajin berbuat baik. Hidupnya hanya diisi dengan pasif, menunggu dan menunggu. Maka suatu hari mereka mengadakan perjalanan traveling ke suatu tempat. Tiba-tiba ada angin kencang dan menelantarkan mereka. Mereka terbawa angin dan akhirnya mati. Setelah mereka mati, sampailah mereka di surga. Mereka berjumpa dengan Santo Petrus. Dan di depan pintu kerajaan surga, Santo Petrus memberikan 3 kunci untuk si A, si B, dan si C. Mereka senang. Si C berkata, "Wah, asik nih. Kali ini
spesial sekali masuk surga, bisa dapat kunci kamar dari Santo Petrus. Mereka pun berjalan perlahan-lahan menuju ke kamar mereka. Ketika sampai, si A melihat kamarnya sangat lengkap. Ada temboknya, ada atapnya, dan ia begitu bahagia. Sedangkan si B, dia kurang senang karena ia hanya melihat ada pintu kamarnya, ada tembok, tetapi tidak ada atapnya. Sedangkan si C, ia hanya memegang kunci tetapi tidak ada pintu, tidak ada tembok, dan tidak ada atap kamarnya. Yang ada hanya semen, pasir, dan batu. Melihat hal ini, si B dan si C protes kepada Santo Petrus. Si B dan C bertanya, "Mengapa kami hanya mendapatkan kunci, tetapi kamar kami tidaklah bagus seperti si A?" Lalu Santo Petrus berkata, "Sebenarnya apa yang kalian lakukan di bumi, jika kalian ingat Tuhan dan ingat berbuat baik kepada sesama, itu adalah bahan yang penting, karena kami pun menerima bahan-bahan dari bumi, dan itulah yang akan dijadikan sebagai kamar kalian di sini, di dalam kerajaan surga. Maka jika kalian kurang berbuat baik, hasilnya seperti ini. Berbeda dengan teman kalian si A, kalian harus belajar darinya, karena ia ingat Tuhan dan juga ingat sesama." Umat beriman yang terkasih, itulah ilustrasi bagaimana kehidupan setelah kematian. Apa yang akan kita dapatkan suatu saat nanti ditentukan dari apa yang kita lakukan di bumi ini, di tempat kita tinggal ini. Maka selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik, kita banyak mendengarkan, kita berbela rasa kepada sesama, dan yang terpenting, jangan pernah melupakan Tuhan, karena ialah yang mengajarkan kasih itu kepada kita. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mengisahkan tentang Lazarus. Yesus berkata kepada murid-muridnya atau memberikan ilustrasi perumpamaan tentang dua orang, Lazarus dan orang kaya. Orang kaya selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Sedangkan Lazarus digambarkan sebagai pengemis yang badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, ingin menghilangkan laparnya dengan apa saja yang jatuh dari meja makan itu. Tetapi orang kaya ini tidak peka, tidak peduli, tidak mau melihat, tidak mau mendengarkan, tidak mau berbela rasa. Dan ia pun pada akhirnya tidak memberikan apa-apa kepada orang miskin ini. Pada akhirnya Lazarus diangkat oleh malaikat dan ia duduk di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini menderita di alam maut. Alam maut ini dalam renungan saya ialah neraka. Ya, ia menderita dalam kepanasan dan ia meminta kepada Bapa Abraham agar Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air agar lidahnya bisa disejukkan oleh air itu. Tetapi ini tidak bisa dilakukan karena ada jurang antara surga dan antara alam maut ini, sehingga tidak bisa berbuat demikian. Dari kisah Injil hari ini kita pun dapat menarik benang merah bahwa orang kaya ini tidak memperoleh keselamatan, sedangkan Lazarus memperoleh keselamatan itu. Dan keselamatan itu ditentukan dari perbuatan yang dilakukan selama di dunia ini. Maka mari umat beriman yang terkasih, jika kita mau selamat, sama seperti si A dalam ilustrasi tadi, sama seperti Lazarus, mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita dan kita tak jemu-jemunya berbela rasa, membantu menolong sesama yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita. Jika kita mampu melakukan ini, maka saya yakin kita pun dapat mengumpulkan bahan-bahan agar bahan-bahan itu dapat dijadikan rumah tempat tinggal kita di dalam
kerajaan surga suatu saat nanti. Karena apa yang kita taburkan, itu juga yang akan kita tuai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Engkau menganugerahi hari yang baru, hari yang indah untuk kami. Kami mohon kepadamu, jadikanlah hari ini berkat untuk kami, agar kami pun mampu untuk peka dan peduli kepada sesama kami. Dan juga hadirlah bersama kami di dalam persoalan hidup kami. Kami percaya dengan bantuan-Mu, kami pun mampu untuk berbagi kasih kepada sesama di hari yang indah ini. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.